Hal mengejutkan terjadi ketika pria ini pulang ke rumah. Hal yang sebelumnya nggak pernah diduga sama sekali. Istrinya ditemukan meninggal dengan keadaan yang cukup mengenaskan di kamarnya sendiri. Kematiannya ini seperti telah terjadi perampokan karena kondisi jenazah ini tangannya terikat dan kepalanya ditutupi plastik yang membuatnya kehabisan napas. Nah, selain itu juga kondisi di kamarnya ini cukup berantakan dan dipastikan ketika pertama kali melihat penampakan seperti ini, kebanyakan orang mungkin akan mengira hal itu dilakukan oleh sang perampok. Tapi benarkah ini sebuah perampokan? Karena ada fakta-fakta lain yang cukup mengejutkan setelah dilakukan penyelidikan. Lantas, siapa pelaku sebenarnya dan apakah kepolisian ini berhasil mengungkap kebenarannya? Jadi daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Wanita ini adalah Jessica Patel yang lahir di Leeds, Inggris pada tahun 1984. Jessica ini merupakan putri dari pasangan Jayantilah dan Harsha Patel dan merupakan anak tertua dari 6 bersaudara, Pak. Semasa kecilnya, dia ini juga mempunyai sifat yang cukup pendiam. Nah, dari kecil, Jessica ini mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang apoteker dan dia juga mempunyai kesenangan tersendiri apabila bisa menolong orang lain. Oleh karena itulah, setelah Jessica ini lulus SMA, dia kemudian melanjutkan kuliah di University of Manchester. Alasannya melanjutkan kuliah di sana adalah mendalami ilmu untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang apoteker, Pak. Di universitas inilah Jessica itu bertemu dengan Matt Patel yang berusia 3 tahun lebih tua darinya. Mereka berdua ini sama-sama belajar untuk menjadi seorang apoteker. Nah, dari sinilah Pak, mereka mungkin ya mempunyai kecocokan satu sama lain. Obrolan demi obrolan semakin hari semakin menunjukkan bahwasannya mereka ini sama-sama cocok. Dan karena inilah mereka juga memutuskan untuk sama-sama menjalin hubungan. Namun sayangnya Pak, ketika hati Jessica ini sudah berbunga-bunga karena bertemu dengan kekasih hatinya, dia harus terima kenyataan yang cukup membuatnya ini terpukul. Ibu Jessica jatuh sakit dan yang gak lama setelah itu ibunya meninggal dunia. Kepergian ibu Jessica itu membuatnya semakin dekat dengan Mites. Karena di sini Mites ini coba menenangkannya dan selalu menemani Jessica dikala Jessica ini terpuruk. Kemesraan mereka berdua itu semakin kelihatan di sini. Mites itu semakin menunjukkan rasa sayangnya dan perhatian kepada Jessica. Dia itu seringkali memberikan bunga maupun boneka. Dan hal ini tentu aja yang membuat Jessica merasa sangat bahagia, Pak. Hubungan mereka ini semakin dekat dan kemudian berlanjut sampai mereka menyelesaikan kuliahnya. Setelah lulus dari universitas, mereka berdua ini memutuskan untuk menikah pada bulan Juli 2009. Di dalam pernikahannya itu, mereka merayakan pernikahan Hindu yang bisa dibilang cukup megah di taman rumah Pastor Jessica. Dan bisa dibilang bahwasanya acara itu yang membuat mereka semua bahagia. Setelah menikah, mereka berdua ini memulai kehidupan barunya di Linhope, pinggiran kota kecil Middlesbrough, Inggris. Di sanalah mereka berdua ini membeli rumah yang cukup besar, akan tetapi mereka juga harus melakukan beberapa renovasi di rumah itu, Pak. Disinilah mereka ini mulai perlahan membangun bisnis yang merupakan cita-cita mereka berdua. Jessica dan Matt itu kemudian menyewa sebuah tempat untuk dijadikan apotek yang terletak di Roman Road. Dan karena itulah mereka ini mulai dikenal banyak masyarakat yang ada di sana. Karena menurut para tetangga dan para customernya, pasangan ini mempunyai sifat yang cukup baik dan juga berusaha untuk membantu semua orang. Ya intinya ramah lah mereka berdua ini. Apotek yang mereka bangun itu mulai berjalan dengan baik. Semakin banyak orang yang mengenal mereka dan semakin melonjak juga omset pendapatan mereka. Karena itulah mereka juga bisa membeli sebuah rumah baru. Tapi ada satu hal lagi yang kurang supaya hidup mereka ini sempurna, yaitu seorang anak. Seperti kebanyakan istri, Jessica tentu aja ingin menjadi seorang ibu dari anak-anaknya dengan cara apapun. Karena apa, Pak? Ya karena Jessica ini sama dengan ibu-ibu lainnya. Dia mempunyai naluri keibuan yang cukup tinggi dan hal itu mulai ditunjukkan saat dia itu mengasuh adik-adiknya. Tapi sayangnya pasangan itu mengalami kendala untuk bisa hamil secara alami. Oleh karena itulah Jessica ini harus menjalani sejumlah perawatan kesuburan dan tentu aja nih sangat menegangkan baginya. Selama proses perawatan ini Jessica rupanya tampak sedikit kelihatan stres. Dan hal ini terlihat jelas ketika Jessica ini mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Saat itu Jessica ini udah menjalani 3 kali perawatan, namun dari ketiganya
dia belum berhasil. Gak menyerah di percobaan ketiga, Jessica dan suaminya itu mencoba untuk melakukan percobaan yang keempat. Yang pada akhirnya di percobaan inilah kebahagiaan datang untuk Jessica. Dan kali ini Pak, tampaknya semuanya berjalan dengan baik. Pasangan itu telah berhasil membekukan 3 embrio pada bulan Juni 2018 dan proses implantasi akan dilakukan. Karena inilah Jessica itu semakin hari semakin membaik keadaannya dan bahagia atas keberhasilannya itu. Dia juga udah membayangkan nih bahwa mimpinya itu untuk menjadi seorang ibu akan segera terwujud. Tapi beberapa minggu ke depan setelah kejadian ini, hal yang gak terduga terjadi dan segala mimpi Jessica terpatahkan oleh itu. Tanggal 14 Mei 2018, pagi itu dimulai dengan hari seperti biasanya di keluarga Jessica dan Matt. Ya seperti biasanya gitu, Matt pergi ke apotek dan gak lama kemudian disusul oleh Jessica. Nah saat jam makan siang, Matt ini pergi keluar dari apotek untuk pergi ke sebuah pusat kebugaran. Yang mana menurutnya dia itu menghabiskan sebagian sore hari di sana dan gak balik lagi nih ke apotek. Nah kemudian dia ini langsung pulang ke rumahnya. Sebelum Jessica pulang bekerja, Matt ini memutuskan untuk pergi ke restoran pizza untuk membeli makan malam. Nah bahkan saat itu dia juga mengirim pesan singkat kepada Jessica buat ngasih tahu nih bahwasannya dia ini cuma pergi sebentar dan akan kembali lagi dengan membawa makan malam gitu. Tapi hal yang gak terduga terjadi. Saat Matt ini kembali ke rumah, dia menemukan pemandangan yang cukup mengerikan. Dia menemukan istrinya sudah pulang ke rumah, tapi dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Tentunya Matt ini langsung menelpon polisi dan layanan darurat. Setelah polisi dan layanan darurat tiba di rumah pasangan itu, mereka ini melihat bahwasannya Jessica itu sedang berbaring di ruang tamu. Melihat Jessica yang seperti itu, mereka langsung mencoba untuk menyadarkan Jessica. Tapi tampaknya hal ini gak cukup berhasil. Saat itu Jessica itu ditemukan dengan kondisi tangan dan kakinya diikat dan kepalanya dibungkus kantong plastik supermarket. Dan secara sekilas menunjukkan bahwasanya Jessica itu meninggal karena sesak nafas. Dan nampaknya semua ini dilakukan oleh perampok yang coba merampok rumah Jessica. Para agen yang sudah tiba di lokasi, mereka ini langsung berusaha untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Karena jam-jam pertama adalah yang paling kritis untuk mengumpulkan bukti. Sehingga gak ada seorang pun, bahkan suaminya sendiri, mampu kembali ke rumah sampai beberapa jam kemudian. Keluarga Jessica yang mengetahui kejadian ini keesokan paginya, mereka ini langsung bergegas pergi ke rumah pasangan itu. Mereka semua sangat terpukul atas kepergian Jessica. Tetapi yang kelihatan paling terpengaruh atas kepergian Jessica, dia adalah Matt, yaitu suaminya. Nah saat itu dia ini kelihatan cukup sedih dan terpuruk dan coba untuk dihibur oleh keluarga Jessica. Saat itu juga Matt ini bahkan sampai melontarkan kata-kata kalau dia melihat siapa yang melakukan pembunuhan itu terhadap istrinya, dia sendirilah yang akan membunuh orang itu. Hal ini wajar terjadi karena ya Matt ini nampaknya cukup kehilangan istrinya. Di sisi lain, para tetangga yang gak ngerti itu apa yang sebenarnya terjadi. Karena di Linthorpe ini adalah tempat yang cukup sepi dan dimana hampir semua orang di sana itu saling mengenal satu sama lain. Dan kejadian seperti ini gak pernah terjadi sebelumnya Pak. Nah, belum lagi bahwasanya pasangannya itu banyak disukai orang-orang karena sifatnya yang baik hati. Dari sini mereka mulai berspekulasi bahwasanya mungkin aja nih ada seseorang yang ingin merusak pernikahan ini. Karena masalah kecemburuan atas keberhasilan Jessica dan suaminya. Di sini mereka itu mempunyai rumah yang cukup bagus, bisnis yang berjalan dengan baik. Sehingga ada kemungkinan juga hal ini menimbulkan kecemburuan pada seseorang yang mengenal mereka Pak. Saat para penyidik menganalisis rumah ini secara menyeluruh, mereka mengamati sesuatu yang menarik perhatian mereka. Yaitu bahwasanya baik pintu maupun jendela itu gak ada yang dipaksa masuk. Yang hal ini menunjukkan bahwasannya ada kemungkinan Jessica itu mengenal penyerangnya dan membiarkannya mereka masuk begitu aja. Tapi faktanya beberapa rekannya itu mendeskripsikan Jessica kepada agen bahwasannya wanita itu adalah orang yang sangat percaya diri. Dan hal itu membuatnya bisa aja membuka pintu untuk semua orang tanpa terlebih dahulu melihat siapa mereka. Nah dari sini ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah orang terdekat Jessica yang melakukan hal ini. Tapi hal ini juga dipatahkan dengan pendapat bahwasannya Jessica itu sering menerima tamu tanpa melihat dulu siapa mereka.
Tapi setelah mendengar kesaksian dari para rekan-rekan Jessica, para agen ini tetap memusatkan perhatian mereka pada lingkaran dalam Jessica. Mereka mencoba untuk mencari tahu nih, apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Nah, para agen kemudian mencoba meruntut kejadian di hari itu, mulai dari pagi hari sampai Jessica ditemukan meninggal. Tentu aja, untuk mengetahui hal itu, mereka menginterogasi orang terdekatnya, yaitu Mahesh Patel, suami dari Jessica. Saat dimintai keterangan, Mahesh ini bilang bahwasanya terakhir kali dia itu melihat istrinya saat berada di apotek saat makan siang sebelum dia berangkat pergi ke pusat kebugaran. Setelah pergi dari pusat kebugaran, si Mahesh ini nggak balik lagi ke apotek. Dia kemudian pulang ke rumah. Nah, lalu dia keluar rumah untuk pergi ke restoran pizza. Dan saat itu dia masih belum melihat istrinya juga. Nah, sekembalinya dia pulang dari restoran itulah dia baru melihat istrinya yang sudah berada di rumah tetapi dengan keadaan yang sudah tergeletak di lantai. Tapi dari kesaksian Mahesh ini, para agen tuh masih setengah percaya gitu sama dia. Karena ada satu hal yang membuat mereka ini merasa curiga terhadap Mahesh. Selama masa interogasi itu, mereka ini coba memperhatikan Mahesh dan mereka bisa melihat gitu, ada beberapa goresan di lehernya. Nah, tetapi ketika ditanya tentang luka ini, Mahesh ini ya nggak mengelak dan membenarkan bahwa luka itu ya baru aja terjadi di hari itu juga gitu. Tapi hal itu diakibatkan pada saat dia berolahraga di pusat kebugaran. Nah, gimana menurut kalian? Apa alasan ini cukup masuk akal gitu? Para agen kemudian gak berhenti sampai di sini. Mereka mencoba menelusuri lebih dalam dan menggeledah rumah Mahesh secara detail. Saat melakukan penggeledahan inilah mereka menemukan ada sesuatu di bawah kasur, yaitu sebuah hard drive kamera keamanan rumah mereka. Tapi Pak, ada satu hal yang menjanggal di sini. Mahesh ini nggak pernah menyebutkan kamera ini kepada para agen. Hal yang semakin menjadi pertanyaan agen, ada apa dengan Mahesh ini? Apa yang terjadi terhadapnya? Apakah dia ini terlibat dalam kasus ini? Karena kalau normalnya orang gitu, kebanyakan orang nih, kalau di rumahnya itu terjadi perampokan dan di situ dia punya kamera keamanan, ya seharusnya yang dilakukan orang itu ya ngelihat nih kamera keamanan itu untuk mengetahui siapa yang telah masuk ke rumahnya. Tapi yang dilakukan Mahesh ini malah sebaliknya. Dia itu berusaha menutupi hal itu dari para agen. Dan gak ngasih tahu nih kalau dia punya kamera keamanan di rumahnya. Kamera yang ditemukan itu merekam halaman rumah Mahesh yang memperlihatkan halaman parkiran sampai ujung jalan. Hal ini memungkinkan para agen juga untuk mengetahui nih siapa pelaku yang telah membunuh Jessica. Setelah para agen melakukan pemeriksaan hard drive itu, mereka melihat bahwasannya kamera itu masih merekam kejadian-kejadian di hari meninggalnya Jessica. Tapi mereka menemukan bahwasannya kamera itu telah terputus 4 menit sebelum Mahesh itu menelpon kepolisian untuk memberitahu bahwa istrinya ditemukan terkapar di rumah. Para agen itu coba meninjau dengan seksama gambar-gambar itu, dan apa yang mereka temukan membuat mereka kebingungan. Di dalam rekaman CCTV itu, mereka bisa melihat bahwasannya Mahesh itu memasuki rumahnya pada pukul 3.30 sore hari. Tapi saat itu dia ini nggak pernah keluar rumah untuk membeli pizza sebelum Jessica pulang bekerja. Hal ini berbanding terbalik dengan kesaksian Mahesh bahwasanya sebelum Jessica pulang dia itu pergi keluar untuk membeli pizza. Nah, sebuah kejanggalan yang udah terlihat di sini. Sementara itu Jessica ini terlihat pada gambar dia itu pulang ke rumah pada pukul 7 malam. Dan pada pukul 7.42 malam, Mahesh ini keluar rumah dan kembali lagi dengan pizza di tangannya di jam 8.15 malam. 4 menit kemudian, kamera yang merekam semua pergerakan tersebut dimatikan. Dan pukul 8.24 malam, terjadilah pemanggilan ke kepolisian yang dilakukan oleh Mahesh. Dari hasil rekaman CCTV inilah, para agen itu berhasil mengungkap semua kejadian yang telah terjadi di hari itu. Bahwasannya hari itu nggak ada orang lain yang memasuki rumah tersebut, hanya Jessica dan Mahesh. Atas penemuan inilah udah cukup jelas nih bahwasannya Mahesh itu bisa ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan istrinya. Karena siapa lagi nih yang melakukan itu kalau bukan dia? Dari awal Mahesh ini seolah menutupi semua kejadian ini dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti seperti kamera keamanan dan memberikan kesaksian palsu terhadap para agen. Nah, Mahesh ini kemudian ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan istrinya sendiri. Setelah ditangkapnya Mahesh, para agen kemudian menelpon ayah Jessica dan memberitahu nih bahwa sebenarnya Mahesh ini telah ditangkap
karena menjadi tersangka atas pembunuhan istrinya. Suatu hal yang membuat mereka tercengang dan gak percaya atas hal ini. Orang terdekat Jessica yang selama ini terlihat dia ini cukup kehilangan istrinya, ternyata dia sendirilah yang melakukan pembunuhan itu. Dari sini kita juga dibuat bertanya-tanya gitu. Apa sih sebenarnya motifnya Mads ini melakukan pembunuhan terhadap istrinya? Sejauh mata memandang orang-orang di sekitarnya, melihat keluarga itu ya keluarga yang cukup bahagia. Dengan bisnis yang berjalan dengan baik, rumah cukup mewah, dan mobil juga lumayan banyak gitu kan. Bisa dibilang kalau soal harta mereka ini kayaknya nggak punya kekurangan. Lantas apa yang membuat Mads ini mengeksekusi istrinya sendiri? Selama menjalankan proses investigasi lebih dalam lagi tentang kasus ini, para agen itu menemukan beberapa bukti mengenai apa motif sebenarnya dalam pembunuhan yang dilakukan Mads. Nah, agen itu memeriksa salah satu komputer milik Mads dan di sana mereka menemukan sebuah riwayat pencarian yang cukup mengganggu isinya. Di histori penelusurannya ditemukan bahwasannya Mads ini pernah mencari cara mengakhiri hidup istri saya dengan overdosis insulin atau asfiksia mekanis. Dan gak cuma itu pak, dengan meneliti komputer ini secara mendalam lagi, agen bisa mengulik dan mengetahui bahwasannya Mads ini telah mencari berbagai cara untuk mengakhiri hidup Jessica sejak tahun 2013. Di sini mulai terkuak nih motif sebenarnya yang dilakukan Mads. Dan para agen juga menemukan bahwasannya ada asuransi jiwa yang memungkinkan Mads ini menerima 2 juta pound jika istrinya meninggal. Bukti selanjutnya adalah handphone milik Mads. Nah, di handphone itu tersedia aplikasi kesehatan yang merekam aktivitas jantungnya dan semua langkah yang diambil saat ia diduga menemukan jasad Jessica. Jadi, aplikasi ini mengungkapkan kepada semua orang dan menjadi bukti bahwasannya ketika Mads itu memberikan laporan kepada kepolisian bahwasannya dia itu telah tiba di rumahnya dan menemukan istrinya dalam kondisi nggak wajar. Nah, tetapi pak, dia itu terlebih dahulu menaiki tangga selama 4 menit sebelumnya. Hal ini dilakukannya supaya detak jantungnya itu berdebar dan terlihat seperti orang yang panik. Nah, karena sebenarnya setelah dia melakukan pembunuhan itu terhadap istrinya, ya mungkin aja Mads ini merasakan suatu kepuasan, bukan kecemasan gitu. Dari hasil otopsi juga, Jessica itu telah kehilangan nyawanya karena dia ini nggak diberikan ruang udara untuk bernafas karena kepalanya kan ditutup oleh kantong plastik. Nah, tapi bukan cuma itu pak. Sebelumnya dia juga ini telah disuntik dengan insulin yang bertepatan dengan salah satu pencarian di komputer Mads pada saat penyelidikan itu. Setelah melakukan hal ini juga, Mads ini kemudian mengikat tangan dan kaki Jessica dengan selotip yang dia dapatkan dari apoteknya sendiri. Tapi hasil pemeriksaan yang paling penting justru didapat berkat DNA yang ditemukan. Di ujung kuku Jessica itu masih terdapat robekan kulit yang menunjukkan bahwasannya Jessica itu berjuang menyelamatkan nyawanya dengan cara mencakar penyerangnya. Yang jelas-jelas pak, itu suaminya sendiri. Coba diingat penjelasan gue di awal tadi, bahwasannya polisi itu mengamati ada luka cakaran di leher Mads saat diinterogasi. Dan saat itu dia bilang luka itu akibat bekas olahraga gitu kan. Tapi hasil DNA yang gak bisa dibohongi, dan hasilnya adalah bahwasannya robekan kulit yang ada di kuku Jessica itu cocok dengan DNA suaminya. Hal ini gak bisa dielakkan lagi pak. Oleh karena itu, dengan alasan apapun dia nih tetap ditahan karena bukti-buktinya ya udah cukup jelas gitu. Jadi dengan semua tes ini, para peneliti dan para agen sampai pada kesimpulan bahwasannya Mads telah membunuh istrinya sendiri. Dari beberapa motif yang gue sebutin di atas, itu baru segelintir motifnya, dan motif utamanya ternyata adalah suatu hal yang cukup menjijikan, dan itu terungkap pada saat persidangan pak. Persidangan itu dimulai pada bulan Desember 2018 dan dari sinilah terungkap sisi gelap karakter Mads kepada para juri. Nah, setelah kasus pembunuhan Jessica ini terungkap bahwasanya pelaku sebenarnya adalah suaminya sendiri, banyak orang terdekat Jessica bahkan masyarakat yang memberikan kesaksian mereka terhadap juri bahwasanya Jessica itu ternyata udah ada tanda-tanda mengalami kekerasan dari suaminya selama 9 tahun menjalani pernikahan pak. Ada saksi yang menyebutkan bahwasannya dia itu melihat kalau Mads pernah membentak Jessica di hadapan karyawan dan pelanggan apotek.
Dan ada pula yang melihat bahwasannya saat Miles dan Jessica bertengkar, Miles itu tega melingkari leher Jessica menggunakan kain sampai terluka. Nah, masih ingat nggak nih kalau pada saat menjalani perawatan Jessica ini mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Nah, jadi ada kesaksian juga nih yang menyatakan bahwasannya Jessica saat itu mungkin nih dia itu telah dianiaya dan dipisahkan dari keluarganya oleh Miles. Selama persidangan, banyak nih kejutan-kejutan yang sebenarnya nggak banyak orang ketahui tentang hubungan rumah tangga mereka. Motif yang gue sebutin di awal itu adalah perbuatan Miles terhadap Jessica. Nah, atas perbuatan itu tentu aja nih pasti ada pemicunya. Nah, kenapa dia ini melakukan kekerasan itu? Nggak mungkin kan kalau ada asap tapi nggak ada apinya. Jadi gini, ternyata dalam rumah tangganya Jessica itu menyembunyikan sebuah rahasia yang cukup besar. Ternyata Pak, Jessica itu udah mengetahui bahwasannya Miles ini telah berhubungan seksual dengan pria lain yang dikenalnya melalui aplikasi seluler. Dengarkan apa yang gue bilang? Yaitu Pak, cowok sama cowok. Jadi ternyata di sini Miles ini punya kelainan. Nah, pada saat itu juga ternyata Jessica ini udah mengetahui semuanya. Dan kemudian dia menegur Miles. Tapi pada saat itu Jessica kembali diyakinkan bahwasannya Miles ini hanya mencintainya. Dan ya dia ingin mempunyai anak dari Jessica. Bahkan dia juga berjanji gitu sampai Jessica bahwasannya dia nggak akan menemui orang lain supaya nggak kehilangan Jessica. Intinya gini deh, dia itu mengucapin janji gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hubungannya, ya mereka ini tetap masih ingin bareng gitu. Itu yang dimaksudkan Miles. Tapi hal itu berbanding terbalik Pak, sama kenyataan yang terjadi sebenarnya. Tapi Pak, ada sesuatu yang gak diketahui istrinya, yaitu bahwasanya Miles ini telah jatuh cinta dengan pria lain, yaitu seorang dokter yang tinggal di Australia dan ditemuinya pada tahun 2011. Dari sinilah Miles ini punya niatan yang buruk terhadap Jessica. Dia ingin sekali menyingkirkan Jessica dari hidupnya. Sehingga setelah Jessica ini pergi, dia itu bisa pindah dan memulai hidup barunya di Australia bersama orang yang dia sebutkan sebagai belahan jiwanya. Hal ini ternyata di luar dugaan gitu. Ternyata motifnya adalah demi hidup bersama pria lain. Oh ya, masih ingat nggak bahwasannya Miles ini akan menerima 2 juta pound dari asuransi jiwa jika istrinya meninggal. Nah, itu juga menjadi motif utamanya untuk membunuh Jessica. Supayanya dari hasil uang itu dia bisa tinggal bareng di Australia bersama pacarnya ini. Nah, atas perbuatannya yang cukup keji itu, juri kemudian memutuskan Miles ini bersalah atas pembunuhan Jessica. Ya meskipun dia ini masih aja kayak gue ini bukan pelakunya, gue juga bukan yang melakukan itu gitu. Jadi dia itu masih ngelak gitu Pak. Tapi apapun yang dikatakan Miles berbanding terbalik sama bukti gitu. Dan buktinya udah cukup kuat bahwasannya pelaku itu mengarah ke Miles ini. Jadi juri di situ memutuskan untuk menghukumnya selama minimal 30 tahun penjara. Nah, itulah tadi kasus yang gue bahas di hari ini. Gimana pendapat kalian soal kasus ini? Silahkan ketik di kolom komentar and see you next video. Jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis Pak.